Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Elis. Pada kesempatan kali ini, Bu Elis akan menemani kalian untuk mempelajari IPA dalam materi magnet. Seperti apa pembelajarannya? Yuk kita simak bareng-bareng pembelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat ya. Dan perhatikan baik-baik videonya. Hari ini kita akan belajar mengenai magnet. Apa saja yang akan kita pelajari mengenai magnet? Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah pengertian magnet, bentuk-bentuk magnet, sifat magnet, kegunaan magnet, dan cara membuat magnet. Nah, ini semua adalah materi yang akan kita bahas pada pembelajaran magnet hari ini. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang bersifat khusus. Magnet berasal dari kata magnetis litos, yaitu bahasa Yunani, yang artinya batu berasal dari magnesia. Karena pertama kali ditemukan batu yang dapat menarik besi adalah di kota Magnesia yang berada di Yunani. Oleh karena itu, batu ini disebut dengan magnetis litos, yang kita kenal sekarang dengan magnet. Berikutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Pertama, ada magnet berbentuk U. Kedua, magnet berbentuk ladam. Jika dilihat sepintas, kedua magnet ini terlihat mirip, tapi ada perbedaan sedikit. Untuk magnet U, ukuran atau jarak antara satu ujung ke ujung yang lain sama besar. Tapi untuk magnet ladam, lihat di ujung kutubnya, kutub utara dan selatannya, dia lebih mendekat, seperti tapal kuda. Oleh karena itu, magnet ladam juga disebut dengan magnet tapal kuda. Magnet yang ketiga adalah magnet berbentuk jarum. Lalu ada magnet silindris, magnet batang, magnet bola, dan magnet cincin. Ya, itu adalah bentuk-bentuk magnet yang kita kenal selama ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat. Yang pertama, magnet memiliki dua buah kutub. Sebuah magnet akan selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan, teman-teman bisa perhatikan. Gambar yang di atas ini adalah satu buah magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Jika magnet ini kita potong menjadi dua, seperti gambar di bawahnya, maka kedua magnet tersebut yang baru saja dibentuk juga pasti akan membentuk kembali kutub utara dan kutub selatan. Begitu juga dengan seterusnya. Jika magnet yang ini kita potong lagi menjadi dua, maka ia pun akan membentuk kutub utara dan kutub selatan pada magnet-magnet yang baru terbentuk. Jadi, magnet akan selalu memiliki dua buah kutub di ujung-ujungnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat yang kedua adalah magnet dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contoh bahan yang dapat ditarik oleh magnet atau bahan yang menjadi bahan untuk benda magnetis adalah besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Contoh bahan yang termasuk benda non-magnetis adalah kain, karet,
plastik, keramik, dan kaca. Berikut adalah tabel untuk membedakan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Yang pertama adalah benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ada apa saja dalam kehidupan sehari-hari kita? Pertama, ada peniti, ada penjepit kertas atau yang kita kenal dengan paperclip, ada paku, gunting, tentu yang di bagian logamnya ya. Lalu ada sendok logam, dan ada kunci logam. Ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan benda non-magnetis atau yang tidak dapat ditarik magnet, ada pensil, batu, penghapus, sisir, kayu, gelang, karet gelang, dan kaca. Nah, ini adalah benda-benda dalam kehidupan sehari-hari kita yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, teman-teman, apakah bisa menentukan benda-benda magnetis dan non-magnetis pada kehidupan sehari-hari atau di lingkungan rumah kalian? Selanjutnya, kita akan bahas sifat yang ketiga, yaitu gaya magnet dapat menembus benda. Seperti pada gambar yang kalian lihat, gambar yang ada di bawah, ada paku yang diletakkan di atas kaca, lalu di bawahnya ada magnet. Jika magnet ini digerakkan ke kiri dan ke kanan, maka pakunya pun akan ikut ke kiri dan ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya magnet dapat menembus kaca sehingga paku-paku ini dapat bergerak sesuai dengan arah geraknya magnet. Atau contoh yang kedua adalah paku yang terdapat pada sebuah gelas yang berisi air. Lalu di luarnya ditempelkan magnet. Maka paku ini akan mengikuti gerakan ke arah magnet ia bergerak. Hal ini juga menunjukkan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Sifat yang keempat adalah apabila kutub yang sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berlainan jenis didekatkan, akan tarik-menarik. Hal ini bisa kalian lihat pada video di sebelah kanan. Silahkan kalian perhatikan baik-baik video berikut ini ya. Perhatikan videonya, di sana ada dua buah magnet yang saling tarik-menarik satu sama lainnya. Bahkan kekuatannya itu menembus benda di antara kedua magnet tersebut. Lalu di video yang kedua, tampak ada dua magnet yang kutub magnetnya itu sama atau sejenis. Namun ketika didekatkan terjadi saling tolak-menolak. Nah, jika salah satunya diubah, misalkan kutubnya diganti, sehingga kutubnya berbeda, ketika didekatkan maka terjadi saling tarik-menarik. Berarti, video pertama menunjukkan magnet dengan kutub yang berbeda, sehingga ada saling tarik-menarik. Nah, ini sesuai dengan sifat magnet yang keempat. Itu adalah contoh dari sifat magnet yang keempat. Sifat magnet yang kelima adalah magnet memiliki medan magnet. Adanya medan magnet dapat membuat gaya magnet. Teman-teman bisa lihat dalam video yang ada di sebelah kanan. Sifat magnet yang kelima adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Untuk lebih jelasnya, simak video di sebelah kanan. Medan magnet dapat menggambarkan bagaimana gaya yang tidak terlihat di sekitar magnet. Garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnetnya semakin besar. Artinya, semakin dekat dengan magnet, maka semakin rapat juga garis-garis medan magnetnya. Nah, garis ini dapat digambarkan secara nyata dengan cara menyebarkan bubuk pasir besi di sekitar magnet, sehingga akan menghasilkan karakteristik
yang sama seperti pada garis-garis medan magnet. Nah, itu adalah contoh dari sifat magnet yang kelima, yaitu memiliki medan magnet. Sifat magnet yang keenam adalah sifat kemagnetan dapat menghilang. Sifat kemagnetan pada magnet dapat menghilang apabila sering terjatuh, terbakar, atau dipukul-pukul. Seperti pada gambar yang teman-teman lihat di sebelah kanan, jika ketiga hal ini terjadi pada magnet, maka magnet tersebut akan kehilangan sifat kemagnetannya. Bagaimana teman-teman sampai sini? Apakah bisa dipahami materinya? Insya Allah bisa ya, Kak. Selanjutnya, kita akan membahas kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata magnet ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Ada apa saja? Yang pertama, magnet ini digunakan pada eskavator magnet yang berfungsi untuk memudahkan mengangkat benda berat yang terbuat dari logam. Yang kedua, magnet juga terdapat pada hiasan pintu kulkas. Hiasan pada pintu kulkas memiliki magnet sehingga bisa menempel pada pintu kulkas tersebut. Yang ketiga, magnet pada karet pintu kulkas yang berfungsi agar kulkas tetap tertutup rapat. Nah, jadi di karet kulkas terdapat magnet yang dapat menutup pintu kulkas menjadi sangat rapat sehingga suhu udara pada kulkas itu tidak keluar. Yang keempat, magnet juga terdapat pada kompas. Magnet pada jarum kompas yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk menunjukkan arah ketika dalam perjalanan. Sifat yang kelima adalah kegunaan yang kelima adalah ujung obeng yang mengandung magnet berfungsi untuk memudahkan mengambil baut. Jadi, pada setiap obeng biasanya di bagian ujungnya akan terdapat magnet agar lebih mudah untuk mengambil baut. Yang keenam, magnet pada ujung gunting. Nah, ternyata di ujung gunting juga terdapat sebuah magnet. Untuk apa? Nah, magnet pada ujung gunting ini dapat mengambil jarum lebih mudah. Yang keenam, yang ketujuh adalah alat penyapu ranjau yang berfungsi untuk membersihkan ranjau paku di setiap jalan. Bisa kalian lihat seperti pada gambar. Yang kedelapan adalah magnet pada bel listrik yang berfungsi untuk membunyikan bel. Dan yang terakhir, ternyata magnet juga digunakan pada ilmu kedokteran, yaitu pemanfaatannya pada alat MRI. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara membuat magnet. Cara membuat magnet dibagi menjadi 3, yaitu dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnet. Yang pertama, kita akan bahas mengenai cara membuat magnet dengan cara digosok atau menggosok. Silahkan teman-teman perhatikan dengan baik video berikut ini ya. Perhatikan video di sebelah kiri kalian. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 buah magnet batang, 1 buah paku besi, dan beberapa buah klip kertas. Nah, sebelum digosokkan, pakunya tidak memiliki sifat kemagnetan. Tapi setelah kita gosokkan ujung magnet ke paku dengan gerakan satu arah dan dilakukan berulang-ulang selama beberapa menit, maka ketika paku didekatkan pada klip kertas, paku tersebut dapat menarik klip kertas. Artinya, paku besi tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Bagaimana teman-teman videonya? Semoga dengan video tersebut teman-teman jadi lebih memahami ya bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok. Cara kedua untuk membuat magnet adalah dengan induksi magnet atau mendekatkan magnet. Silahkan teman-teman perhatikan juga video berikut ini. Induksi
magnet. Alat dan bahannya satu buah statif atau tiang pencapit, lalu satu buah magnet batang, dua buah paku besi besar sebagai pengganti batang besi, dan beberapa buah klip kertas atau paku kecil. Langkah kerjanya, susun alat dan bahan seperti pada gambar. Di sana terlihat bahwa magnet diletakkan di bagian atas, lalu di bagian keduanya sejajar dengan magnet adalah bahan yang berbentuk besi atau baja. Di sini yang digunakan adalah paku besi. Setelah itu, setelah diletakkan sejajar dan dekat dengan magnet, maka paku tersebut kini memiliki sifat magnet. Pembuktiannya adalah kalian cari benda yang berbentuk berbahan logam yang dapat ditarik magnet, misalnya klip kertas atau paku kecil. Setelah didekatkan ujung paku pada benda yang berbahan besi tersebut, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut. Cara membuat magnet dengan mendekatkan sebatang baja atau besi dengan sebuah magnet disebut dengan induksi magnet. Ya, itu adalah cara kedua untuk membuat magnet dengan cara induksi magnet. Yang berikutnya adalah cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Silahkan teman-teman perhatikan video berikut ini. Alat dan bahannya adalah satu buah batu baterai, satu buah paku besi, kabel kumparan atau kawat besi, jangan lupa tang, lalu klip kertas dan juga paku kecil. Oke, jadi langkah kerjanya adalah kita luruskan dahulu lilitan kabel kumparan atau kawat besinya. Setelah itu, ambil paku besi dan mulai lilitkan kabel kumparan atau kawat besi pada paku tersebut. Dimulai dari bagian bawah, lalu dililitkan hingga lilitannya itu menyentuh ke permukaan paku. Nah, untuk lilitannya terus dilakukan hingga mencapai bagian atas. Semakin banyak kabel kumparan yang dililitkan, maka nanti hasilnya pun semakin besar dalam elektromagnetiknya. Nah, kita lilitkan sampai bagian atas. Nanti ketika dililitkan, jika ada kelebihan dari kawat besinya, maka kalian bisa mengambil tang, lalu potong bagian kawat yang berlebih tersebut hingga panjang kawat di kedua sisinya itu sama panjang. Nah, kenapa harus sama panjang? Agar nanti ketika dimasukkan batu baterainya itu lebih mudah. Nah, setelah itu ambil batu baterainya, lalu tempelkan kedua kabel kumparan atau kawat besi pada kedua sisi ujung batu baterai. Lalu dekatkan ujung paku pada benda yang berbahan besi, misalkan klip kertas atau paku kecil dan sebagainya. Nah, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut setelah diberikan elektromagnetik. Kenapa? Karena kini paku tersebut memiliki sifat magnet, yaitu dapat menarik benda. Ya, itu adalah video mengenai pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik, atau dikenal juga dengan cara mengaliri listrik. Nah, dari ketiga video tersebut, kita dapat membuat kesimpulan berupa tabel, cara pembuatan magnet, cara kerjanya, dan sifat magnetnya. Yang pertama, cara pembuatan magnet dengan digosok. Cara kerjanya adalah magnet digosok searah pada batang besi secara berulang. Garis bawahi di sini harus searah. Sifat kemagnetannya adalah sementara. Semakin lama waktu penggosokan, semakin lama pula sifat kemagnetan bertahan dalam benda yang digosok magnet. Cara pembuatan magnet yang kedua yaitu dengan induksi. Cara kerjanya adalah paku didekatkan dengan magnet. Paku tersebut menjadi magnet sehingga dapat menarik paku lainnya. Sifat kemagnetannya adalah sementara. Sifat kemagnetan benda akan hilang apabila magnet dijauhkan dengan benda yang dijadikan magnet.
Cara pembuatan magnet yang ketiga adalah dengan dialiri listrik atau disebut juga elektromagnet. Cara kerjanya adalah logam dililit kabel yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Sifat kemagnetannya sementara. Jika lilitan kabel dilepas dari baterai, sifat kemagnetan logam akan hilang. Nah, inilah cara pembuatan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis benda yang dapat ditarik magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh benda yang bersifat ferromagnetik adalah besi, kobalt, dan baja. Sedangkan paramagnetik merupakan benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh benda yang bersifat paramagnetik adalah platina, seng, tembaga, dan aluminium. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contoh benda yang bersifat diamagnetik adalah kayu, batu, dan kaca. Nah, inilah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ataupun yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Alhamdulillah, materi magnet kita hari ini telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami pembelajarannya dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir dengan tertib. Semoga ilmu yang kalian peroleh dari video tadi bisa bermanfaat dan berkah untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Elis pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.